absen dari masing-masing kecamatan. Karena nanti ketika Bapak Bupati yang sebentar lagi hadir, kita tidak absensi lagi. Kami harapkan semua yang diundang pada kesempatan siang hari ini sudah join dan sudah siap di gadget masing-masing, sehingga nanti kita akan mendengarkan pengarahan dari beliau terkait dengan kegiatan nanti pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Mei ini. Jadi kami mohon kerjasamanya sehingga nanti pada saat beliau memberikan arahan untuk dapatnya di mute, kemudian didengarkan dan mohon untuk on cam, jadi tidak off cam, seperti itu. Jadi mohon dapatnya nanti semua pada on cam sehingga kita bisa tahu siapa yang hadir di sana dan bisa mendengarkan arahan dari Bapak Bupati. Matur nuwun kerjasamanya. Mohon izin Bapak Ibu yang ada di kecamatan, mohon dapatnya untuk yang di wilayah masing-masing, khususnya untuk Pak Kades dan Pak Kepala Kelurahan, mohon untuk diabsensi karena nanti yang terlibat banyak memang nanti pada akhirnya di desa maupun di kelurahan. Jadi mohon dapatnya saat ini teman Bapak Ibu yang ada di desa maupun di kelurahan bisa gabung dan sudah siap di gadget masing-masing. Terima kasih.
Oke, monggo. Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tanggulangin, Ya, Pak, Tanggulangin. Tanggulangin. Oh iya, sudah hadir Tanggulangin. Yang belum Taman bagaimana? Sudah hadir belum? Taman dan Krian yang belum. Krian hadir Ibu. Oh, Krian hadir. Oke. Baik. Taman yang belum ya. Taman dan Porong, Kecamatan Porong. Diisi cuma dihadir. Apa Candi? Apa itu? Ya, benar, Candi ya? Cemandi. Cemandi. Pemdes Pamotan hadir, ini sudah online. Taman. Taman hadirnya ya? Oke. Pamotan, Taman. Pamotan. Cuma benak nasi kita gimana? Sambi hadir, Sambi. Waru, Kecamatan Waru. Yang belum ini Waru sama Taman. Kerembung. Kerembung ada Kerembung? Kerembung hadir, Bu. Kerembung. Kecamatan. Kecamatan Ya, Kerembung. Kecamatan hadir, Bu. Baik. Baik. Waru dan Taman. Waru Taman. Sak puskesmas itu. Mas hadir Bu, saya Rembuk. Kecamatan Waru belum hadir, Bu. Kecamatan Waru belum hadir, Bu. Kalau balik, dadah.
Mari, tapi hadir. Terus, mari ya tuh, besok sesama hadir. Ngene tak Eka. Ya, itu pertama. Camat Cegati, semangat. Waru hadir, Bapak, Waru. Sedati, sedati hadir. Tapi biar dulu. Taman mana taman? Lu tambah makin ngomong.
Kecamatan Waru hadir, Bu. Satu, satu.
Ini gak dimulai-mulai ta ya, delok-delokan gambar tok ae ini kan. Harusnya jam berapa ini bisa dimulai rapatnya sesuai dengan jadwal pukul 13.00. Sekarang sudah hampir
Ayo. Mohon izin, Bapak Ibu, rapat akan dimulai saat Pak PLT Bupati menghadiri ruang comment center. Terima kasih. Mohon izin pimpinan, off kamera.
Cek akrung. Oh iya. Iya. Dibuka profil. Oke sekali. Nah, ya itu sudah masuk suara. Samsung, Samsung.
Oh, kita. Oh. Bobong ya. Handphone aku. Akhirnya lah mbak, kamu dulu kafe lah, bagi kaca akhirnya kata dulu. Yang ini sih ditarik. Bapak Ibu yang ada di layar Zoom, mohon untuk menyiapkan diri karena acara akan segera kita mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak PLT Bupati Sidoarjo, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Sidoarjo, Kepala Dinas yang sempat hadir pada hari ini yang termasuk dalam Pokja Air Minum dan Penyihatan Lingkungan, kemudian Forkopimca, lalu Kepala Puskesmas Kabupaten Sidoarjo, Kepala Desa Kelurahan Kabupaten Sidoarjo, Ketua PKK Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini kami akan membuka pertemuan persiapan verifikasi lapangan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka deklarasi ODF pada hari ini, tanggal 22 Mei 2024. Sebagai pembuka bahwa deklarasi Sidoarjo ODF memiliki dampak yang positif, baik politis maupun teknis bagi Kabupaten Sidoarjo,
di mana saat ini di Provinsi Jawa Timur tinggal 8, mohon izin Bapak Bupati bahwa tinggal 8 dari 38 kabupaten kota yang belum terdeklarasi ODF, dan kebetulan Sidoarjo merupakan salah satu dari 8 kabupaten tersebut. Kemudian suksesnya deklarasi ODF bagi Kabupaten Sidoarjo ini juga memberi kesempatan bagi Sidoarjo untuk ikut serta dalam Anugerah Kabupaten Kota Sehat atau KKS tingkat nasional, yang mana selama 3 tahun ini tidak bisa mengikuti perhelatan tersebut. Untuk itu Bapak PLT Bupati Sidoarjo mohon dengan segala hormat berkenan memimpin pertemuan pada hari ini dengan harapan bahwa pelaksanaan verifikasi lapangan hingga deklarasi Sidoarjo ODF nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Mei 2024 oleh tim verifikator Pemprov Jawa Timur bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Dan semoga pada saat verifikasi lapangan nanti, tentunya kita harapkan tidak ditemukan warga yang BAB di sungai, sehingga nanti Sidoarjo bisa dideklarasikan sebagai Kabupaten ODF secara mutlak. Untuk itu kami mohon Bapak berkenan memimpin acara pada siang hari ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa quwwata illa billah, amma ba'du. Yang hormati Ibu PLT Kadinkes, yang hormati Bapak Kepala Bapeda, yang hormati PMD, yang mewakili atau yang hormati dari pemerintahan, yang hormati semua undangan yang selalu dimuliakan oleh Allah, yang hormati Pak Camat Kabupaten Sidoarjo, teman-teman kepala desa Kabupaten Sidoarjo yang pada hari ini ikut Zoom. Puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala bersama ini kita bersama-sama bisa hadir dalam acara persiapan verifikasi deklarasi di Sidoarjo ODF pada tanggal 28 sampai tanggal 30 Mei 2024. Tentunya dengan persiapan-persiapan hari ini, mudah-mudahan nanti kegiatan-kegiatan terkait verifikasi deklarasi ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tidak hilangan suatu apapun. Bapak Ibu yang hormati, tadi alhamdulillah persiapan pada hari ini semuanya dari semua termasuk dari kecamatan maupun kepala desa yang harus disiapkan. Yang pertama, definisi operasional STMP berdasarkan pedoman pelaksanaan SKTMP Direktorat Penyihatan Lingkungan 2023. Dinyatakan ODF jika tidak dibuang air besar di tempat terbuka atau di sungai, kebun, empang, atau tambak. Dalam arti nanti pelaksanaan ODF tentunya Bapak Ibu terutama dari kepala desa untuk menyiapkan terutama bagi warganya. Bagi warganya jadi jangan sampai nanti pas waktu penilaian itu ada warga kita yang buang air besar di tempat yang terbuka. Lanjut. Perencanaan deklarasi Sidoarjo ODF timeline desa ODF ya, mulai 28 Mei 2024. Pelaksanaan verifikasi lapangan se-Kabupaten Sidoarjo oleh tim verifikasi Pemprov Jawa Timur pada tanggal 29 Mei 2024 menentukan titik lokus verifikasi lapangan di 6 kecamatan, 2 desa dan 1 pompes per kecamatan, 25 KK dan 1 SD atau MI per desa. Tanggal 30 Mei 2024. Pleno hasil verifikasi dan deklarasi Sidoarjo ODF. Lanjut. Persyaratan untuk pengajuan deklarasi Sidoarjo ODF berkoordinasi dengan desa dan kecamatan terkait persiapan verif internal, verif kabupaten, data ODF harus 0. Desa yang belum ODF supaya bisa di-ODF-kan dengan cara verifikasi internal per desa
dalam waktu dekat. Jika tidak ODF, maka tetap dimintakan BA dengan komitmen per desa. BA, Perip Desa atau IDF harus dilengkapi seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo kurang lebih sejumlah 346 desa. Lanjut. Pengambilan sampel 30% dari 11 kecamatan yang ada, sehingga 18 kecamatan diambil sampelnya 6 kecamatan, masing-masing 2 kecamatan, 2 desa, totalnya ada 12 desa dan 1 pompes. Untuk sampel per desa diambil 25 KK dan 1 SD atau MI, wajib untuk dikunjungi dan disiapkan list untuk nama sekolah atau per desanya. Tim verifikator dari provinsi sejumlah 30 orang. 2 dan 3 verifikator per desa. Dan nanti desa menyiapkan 2 atau 3 verifikator per desa. Lanjut. Tugas kecamatan mengondisikan desa untuk konsolidasi SDM, terutama perangkat desa dan kadernya. Menyiapkan mobil dari kecamatan ke desa, menyiapkan konsumsi snack atau nasi kotak. Lanjut. Tugas desa dan kelurahan, konsolidasi antara kades, perangkat desa, tim penggerak PKK, dan kader, susur sungai untuk memastikan sungai bebas helikopter, pamper, dan tinja di sungai, mengondisikan keluarga atau rumah yang belum memiliki jamban, menyiapkan kendaraan untuk mengantarkan dan mendampingi tim verifikator. Berapa hal yang perlu dilakukan terhadap temuan tim verifikator? Jamban tanpa septic tank, komitmen stakeholder untuk membantu septic tank per 1 tahun. Tidak punya jamban atau BABS, berkomitmen perubahan perilaku BAB di jamban sehat melalui pembangunan jamban sehat, sharing, atau memakai fasilitas umum 1 sampai 2 minggu. Pampers dibuang di sungai, berkomitmen perubahan perilaku. Tidak punya jamban, tetapi BAP-nya difasum atau numpang. Jamban sehat tetangga. Aman. Lanjut. Tanggal 2 Mei 2024, berapa kemungkinan pertanyaan dan observasi verifikator di sekitar sini rumah mana saja yang belum memiliki jamban. Dari yang akan diketahui siapa saja di sekitar wilayah sini yang masih BAP-nya di sungai. Kami tim provinsi untuk mendata pemilikan jamban sebab kemungkinan akan ada bantuan dari provinsi dan nasional untuk pengajuan jamban. Observasi, pipa gas buang, lubang fan, septic tank, kondisi sungai dan keberadaan pompes di sungai. Warning, hati-hati jebakan, minimalisir temuan. Lanjut. Alternatif pengkondisian pada warga. 1. Berapa kondisian pada rumah yang belum memiliki jamban? Tidak keluar rumah ketika tim verifikator datang dan mengetuk pintu. Tanggal 12 Mei selama 1 hari diungsikan ke rumah anak, orang tua, saudara yang memiliki jamban. Dimohon menjawab BAP-nya di rumah anak, orang tua, atau di masjid atau musola. Alternatif pengkondisian pada warga. Yang kedua, pada sungai wajib dilakukan susur sungai untuk benar-benar memastikan tidak ada helikopter di sungai. Tim verifikator di lapangan. Tim verifikator hanya berasal dari tim provinsi
Diskes Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, Hangli Provinsi, Universitas Uner atau UTS, Apsani, Water UKC atau UPD terkait, Baper-Pemprov, PU atau Perkim, dan kabupaten lain yang terdekat di Pasuruan atau di Surabaya. Sidoarjo siap UDF. Nah, itu yang perlu disampaikan tadi Pak Camat, Pak Kepala Desa untuk penekanan, biarkan nanti pada persiapan tanggal 29, 28 sampai tanggal 30 betul-betul Sidoarjo keluar dari UDF. Itu saja berita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang sedang ada di Zoom, silahkan ini Bapak menyediakan waktu untuk tanya jawab, barangkali dari kecamatan, dari puskesmas, atau dari unsur lain, silahkan mungkin ada yang akan ditanyakan. Silakan. Iya, kalau ada yang bertanya silakan raise hand. Mungkin ada yang raise hand. Izin Bapak Pimpinan. Oh, Pak Nawari, silakan Pak Nawari. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan dari tindak lanjut surat Bu Sekda yang disampaikan kepada Forkopimda, pada prinsipnya Kecamatan Waru siap menerima tim verifikator dari unsur terkait. Namun ada hal secara teknis yang menjadi kendala di wilayah. Yang pertama terkait dengan perlu penyediaan transportasi dari kecamatan ke lokasi. Di samping transportasi juga ada akomodasi yang harus disiapkan. Yang tentunya dari masing-masing kecamatan ini kan ada 2 desa. Dari 6 kecamatan nanti masing-masing kecamatan menyediakan 2 desa. Nah, dari 2 desa ini kan juga tidak bisa kami tentukan desa yang mana. Sehingga kewenangan dari tim untuk menuju kepada 2 titik yang menjadikan lokus ODF. Hal ini tentunya kami butuh support juga dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan servis kepada tim verifikator. Dalam rangka ada etika dalam menyambut seorang tamu. Nah, itu mungkin mohon petunjuk pimpinan terkait dengan pelaksanaan 28 sampai dengan tanggal 30 tersebut. Kami kemarin sudah memberikan sosialisasi bersama dengan Kepala Puskesmas di wilayah Kecamatan Waru, termasuk dengan kepada Kepala Desa, para Forkopimda, dan termasuk semua kader-kader pos kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Waru. Mungkin sementara begitu, Pak. Terima kasih. Izin Pak Nawari, jadi terkait dengan desa yang nanti akan dipilih oleh tim verifikator, tanggal 28 itu memang nanti akan ada pengundian, Pak. Jadi kami pun juga tidak tahu mana desa yang nanti akan dipilih oleh tim verifikator. Sehingga nanti dari hasil undian itu, kemudian nanti akan dipilih dua desa, kemudian nanti akan dipilih kakaknya. Nah, untuk itu Pak Nawari, memang mengapa hari ini kami mohon kesediaan Bapak PLT Bupati untuk memberikan penekanan-penekanan itu, sehingga kami mohon panjenengan juga bisa membantu kami untuk menyiapkan desa-desa mana yang sekiranya perlu lebih ditekankan lagi supaya mendukung ODF ini.
Kemudian yang terkait yang tadi Pak, karena ini kita intinya kan tim verifikasi ya. Jadi nanti kalau misalnya mereka tim ini sudah hadir di Kecamatan Bapak, menurut saya seperti layaknya kita menerima tamu saja. Jadi jika memang ada dukungan kendaraan, kemudian kalau yang tim ini akan menuju lokasi, nanti barangkali jika lokasinya sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4, saya kira perlu disiapkan kendaraan roda 2. Saya kira seperti itu saja Pak Nawar. Terima kasih. Tentunya kami di wilayah ingin menjambut tim apabila wilayah Kecamatan Waru menjadi titik sasaran. Kan ini dari 18 kecamatan kan hanya 6 kecamatan yang nantinya akan diundi pada tanggal 28 itu. Tapi tentunya semua camat ingin mengetahui langkah konkretnya karena ini membawa nama pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jadi kami di wilayah ini bukan berbicara tentang kewilayahan, tapi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Harapan kami pelayanan yang diberikan kepada tim verifikator juga baik gitu. Saya begitu. Terima kasih Mbak. Baik Pak Nawari. Mudah-mudahan saja nanti tidak tahu nih. Mudah-mudahan Pak Nawari mau terpilih atau tidak Pak. Karena begini. Jadi nanti kita tidak bahas hari ini Pak. Nanti setelah terpilih, desa mana yang akan terpilih nanti akan ada briefing lagi Pak. Jadi tidak saat ini kita diskusikan sampai detail. Jadi nanti kalau yang sudah terpilih, nanti akan kami kumpulkan sendiri teknik-teknik apa, trik-trik apa supaya nanti pada saat tim verifikator hadir bisa menyambut tim verifikator sebagaimana layaknya. Begitu ya Pak. Nanti baik, terima kasih. Saya kira itu Bapak. Demikian tadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini ada pertanyaan. Cukup, baik. Demikian tadi Bapak Ibu yang sempat hadir di Zoom. Pertama kami mengucapkan terima kasih pada Bapak PLT Bupati Sidoarjo serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Hari ini adalah penekanan yang disampaikan oleh Pak PLT Bupati Sidoarjo supaya Sidoarjo memang betul-betul free ODF-nya, kemudian kita bisa ikut menjadi kabupaten kota sehat sehingga nanti kita bisa membawa nama baik Sidoarjo menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu Bapak Ibu, nanti kita akan bertemu lagi di tanggal 28 Mei 2024 dengan kondisi yang jauh lebih baik lagi. Saya kira itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Atau mungkin kalau boleh kami menyampaikan sedikit kepada Bapak Ibu sekalian. Ini untuk teknis di tanggal 28 terutama yang di 29. Jadi ingatkan yang di tanggal 28 nanti di pagi hari insya Allah nanti kita dari Pemda akan ngumpul di ruang ops room antara Forkopimda, OPD terkait, tim dari provinsi untuk melakukan ini sampling atau mungkin kayak arisan itu pengundian nanti akan dipetakan kecamatan dari 18 kecamatan akan dipetakan menjadi 3 bagian, yaitu kecamatan daerah aliran sungai itu kemarin kita petakan 6 kecamatan mulai dari Jabon sampai terakhir di Palung Bendo. Kemudian yang kedua kecamatan perkotaan itu juga kita petakan 6 besok itu, yaitu dari Candi sampai dengan Gedangan, kemudian Waru dan Taman. Yang kecamatan 6 kecamatan yang lain itu kita petakan sebagai kecamatan perdesaan. Masing-masing kecamatan ini akan disampling atau diundi 2 kecamatan, sehingga nanti di tanggal 28 siang itu akan ketemu 6 kecamatan, yaitu 2 kecamatan daerah sungai, 2 kecamatan perkotaan, dan 2 kecamatan perdesaan. Nanti kemudian setelah diketahui itu kita akan masukkan lagi kecamatan-kecamatan terpilih itu kita masukkan desa-desanya untuk diundi. Diambil lagi dari tiap-tiap kecamatan itu diambil lagi sampling 2 desa. Sehingga memang kita dari total nanti 12 desa itu kita tidak bisa kendalikan, kita tidak bisa tahu mana 12 desa yang terpilih tersebut. Sehingga semuanya nanti menunggu dari Pemprov Jatim menentukan 6 kecamatan terpilih dan 12 desa terpilih. Itu di tanggal 28. Kemudian nanti di tanggal 28 siang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Bapak Wakil Bupati. Kita akan mengumpulkan 6 kecamatan terpilih dan 12 desa terpilih tersebut untuk dilakukan briefing lanjutan. Akan tapi ini alangkah baiknya kalau sekarang juga desa-desa dan kecamatan juga tahu bahwa nanti ketika kita didatangi oleh verifikator akan mendatangi 25 rumah di tiap desa itu. Kemudian yang dicari adalah rumah yang terutama belum berjamban. Dan rumah yang belum berjamban ini memang targetnya di situ. Akan ketemu, diharapkan ketemu sebanyak-banyaknya rumah yang tidak punya jamban. Nanti yang rumah yang tidak punya jamban itu akan ditanya. Kalau dia jawabnya kami BAB-nya atau beraknya di tetangga, kami BAB-nya di masjid, kami BAB-nya di musola atau di anak kami, di orang tua kami, maka itu aman. Yang menjadi tidak aman adalah ketika jawaban dari yang punya rumah itu menyatakan kami BAB di sungai atau di pekarangan. Maka ini harus jadi temuan kalau seperti ini. Kami berpikirnya kalau satu desa ketemu satu, insya Allah aman. Karena nanti ketika pleno di tanggal 30 pagi, ketika pleno itu kita dari provinsi itu akan menyampaikan semua temuan-temuannya itu. Dan semua temuan itu diminta antara 1 sampai 2 minggu sudah berubah perilaku. Jadi perubahan perilaku di sini adalah kalau memang bisa BAPD anaknya atau di keluarganya monggo, atau dicarikan di masjid terdekat silahkan. Akan tetapi kalau tidak ada, maka pemerintah daerah melalui desa atau kecamatan wajib membangunkan jamban apapun adanya, apakah jamban cupluk dan sebagainya. Pokoknya 1 sampai 2 minggu wajib dibangunkan jamban itu untuk syarat deklarasi. Dan itu harus komitmen itu harus diiyakan kasarannya oleh Pemda Kabupaten Sidoarjo. Nah, jenengan terus terang aja kita kumpulkan pada hari ini salah satunya adalah untuk mengendalikan ini.
kami terus terang berpikir kalau satu desa ketemu satu tidak masalah, berarti ketemu 12. Akan tetapi jangan lupa 25 rumah kali 12 ini sudah sekitar 300-an ya. Dari 300 itu seandainya tiba-tiba satu desa ketemu 10, maka dalam waktu 2 minggu saya pikir kemungkinan kecil untuk bisa dibangun jamban dan lain sebagainya. Itulah kenapa kami kumpul-kumpul di sini sebetulnya lebih banyak bagaimana agar bisa mengendalikan temuan sekecil mungkin. Terus terang kemarin sukses di Malang. Di Malang dari kecamatan-kecamatan terpilih, desa-desa terpilih ternyata hanya ketemu 1. Nah, itu aman berarti. Akan tetapi di tempat lain ada yang sampai ketemu ada yang ketemu 20 dan sebagainya. Nah, beruntung kalau kemudian kepala daerah menyatakan akan kami bangun. Yang jadi masalah di Sidoarjo adalah sebentar lagi ada pemilihan bupati wakil bupati. Sehingga dipastikan kesanggupan ini dipastikan juga akan berat karena kita belum tahu nanti siapa yang dipastikan. Kalau yang lain-lain tidak masalah di kabupaten lain karena pelaksanaan ini tidak bertepatan dengan perhelatan pemilihan pilkada di wilayahnya. Sehingga ada komitmen itu dari kepala daerah. Nah, itulah kenapa kemudian kami sangat-sangat berharap Bapak Ibu sekalian yang hadir ini untuk menolong partisipasinya nanti. Kami di Kabupaten insya Allah berjuang sebaik mungkin untuk bisa mengendalikan kecamatan dan desa kasarannya yang sekiranya kecamatan tidak bisa kita kendalikan siapa yang nanti bisa keluar dan sebagainya, tapi desa kalau tidak ketahuan itu ya, kami mungkin bisa lepas 1 desa gitu aja, paling 1 kecamatan yang masih banyak jambannya, tapi itu pun sangat risiko sekali. Nah, kami hanya berharap Bapak Ibu sekalian, karena jenengan-jenengan pastinya semuanya berkesempatan desanya atau kecamatannya untuk masuk di dalam verifikasi lapangan ini. Maka mohon tolong mulai sekarang yang pertama adalah membersihkan sungai-sungai itu dari helikopter. Mohon tolong nanti di tanggal 28 sore desa yang menjadi lokus pantau lapangan wajib tidak ada helikopter di sungai-sungainya. Karena pasti verifikator itu akan datang ke sungai-sungai. Yang kedua, mendata atau mendatangi rumah-rumah keluarga yang belum berjamban. Ya tadi, syukur kalau bisa diungsikan. Syukur kalau bisa diungsikan, berarti aman, rumahnya kosong. Yang kedua, kalau tidak bisa diungsikan berarti syukur kalau bisa tidak diketuk pintunya karena memang yang ngetuk itu nanti pamong itu tidak keluar. Kalau tidak keluar kan berarti dianggap kosong. Nah, ketika keluar inilah ada keluarganya ini yang keluar ini pasti akan ditanya nanti. Dan pengalaman kami waktu verifikasi di Gresik, waktu verifikasi di Surabaya, kita juga diajari nanti sebagai verifikator. Salah satu pertanyaan yang sukses besar itu biasanya gini. Ketika kita datang satu desa, kemudian kita ini biasanya walaupun ngumpul-ngumpul gitu, kita datang ke salah satu warga. Kemudian terutama ibu-ibu, saya dulu pengalaman gitu. Ketika datang ke ibu-ibu, kemudian tanya, Bu, pangapunten, kula niki tim saking provinsi, insya Allah kemungkinannya kita di provinsi akan ada bantuan jamban. Dan mriki sinten nggih kinten sing gedereng nggak ada WC. Itu biasanya ibu-ibu itu langsung jawab, oh, Pak niki niko mboten nggak ada WC. Nah, itu yang tim verifikasi yang kita datang itu kita catati satu-satu itu. Nanti kita akan minta ke Pamong. Coba ini kita datangi, ini kita datangi, ini kita datangi. Seperti itu. Nah, kita ini terus terang pangapunten,
tidak bisa mengendalikan semua masyarakat. Terutama nanti biasanya memang tim verifikator banyak tanya ke ibu-ibu. Biasanya tempat ibu-ibu ngumpul-ngumpul itu kita datangi, terus kita sering tanya gitu. Saya selama ini sukses tuh, ya itu tadi. Ketika tanya, kita ini insya Allah nanti kemungkinannya, memang kita selalu bilang kemungkinan ada bantuan dari provinsi dan dari nasional untuk pembangunan jamban. Teng mriki sinten nggih sing dereng ada jamban niku. Itu nggih. Nah ini itu biasanya baik kader pamong langsung geleng-geleng biasanya sudah. Nah ini yang terus terang aja kami harapkan jenengan ada bantuannya terutama di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita melihat sungai ternyata ada helikopter, maka pasti akan kita kejar. Helikopter sing gawe biasanya sapa ae, itu biasanya gitu. Nanti kalau ketemu satu, kita akan tanya lagi, selain jenengan siapa lagi yang pakai itu? Selalu seperti itu kita tanya itu, kita akan kejar sampai kasarannya tim verifikator gitu sampai tetes darah penghabisan. Nah ini yang jadi masalah ketika ketemu banyak seperti itu, solusinya tentu akan semakin sulit. Nah itulah kenapa nanti di Zoom tanggal 28 nyuntulung untuk 6 kecamatan, 12 desa terpilih agar benar-benar bisa mengkondisikan wilayahnya. Kami yakin insya Allah Sidoarjo ini bisa terdeklarasi ODF. Kami yakin sekali itu. Akan tetapi keyakinan ini tentunya perlu dukungan jenengan semua agar semua ini kemudian wujud dan kita tidak lagi PR lagi Sidoarjo masih ada yang BAB di sungai. Mungkin mengatakan kemauan pangapunten ini Bu Kadinkes, Pak Kabid Kesmas, kami menyelo ini semoga ini memberikan manfaat. Ini ngomong belum kelupaan. Nanti tim verifikasi juga akan membagi tim Nyontolong kecamatan menyiapkan 1 pondok pesantren. Kami sudah titip ke puskesmas untuk menyiapkan 1 pesantren menjagani nanti kalau seandainya kecamatannya terpilih. Jadi nanti akan ada yang datang ke pesantren, kemudian nanti akan ada tim desa kayaknya yang juga datang ke sekolah. Untuk sekolah, karena ada di desa itu, Nyontolong dipilihkan sekolah yang terbaik di wilayah yang ada di desa jenengan. Mungkin mengatakan kemauan, matur sembah nuwun, mungkin Dr. Nensa ada. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disilakan semua oleh Pak Paat, Bapak Ibu. Intinya adalah kita berdoa dulu agar bukan desa atau kecamatan kita yang kena. Ya, karena nanti kuat-kuatan doa ceritanya. Kan cuma dipilih 6 kecamatan. Nanti kalau ternyata kena, ya, karena mungkin doanya kurang kuat ya kita briefing. Jadi setelah pengundian keluar nama desa panjenengan atau kecamatan panjenengan, tolong jangan live Zoom dulu. Yang nggak kena boleh live Zoom karena aman. Tolong jangan live Zoom, akan kita briefing, terutama kepala desa, kecamatan, kepala puskesmas, sanitarian, TPPKK, Forkopimcam, pokoknya semua yang terlibat. Kita briefing bagaimana agar kita bisa melalui verifikasi di tanggal 29 itu dengan aman. Itu saja Bapak Ibu, karena kalau sekarang stres semua juga percuma. Yang stres nanti cukup 6 camat dan 12 kepala desa atau kelurahan plus kepala puskesmasnya, plus Forkopimcam dan TPPKK-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang saat ini masih di Zoom?
Sudah? Sudah cukup jelas atau sudah cukup bingung? Deg-degan? Mari kita ngerdek bersama, greges bersama, supaya nanti tanggal 30 ini kita juga bisa tertawa bersama. Jadi artinya mohon dukungan dari Bapak Ibu semua, baik yang hadir secara fisik di sini maupun yang hadir secara Zoom. Kami mohon karena ini juga bukan milik satu atau dua dinas saja, tetapi ini adalah milik Kabupaten Sidoarjo. Jadi mohon dapatnya dukungan dari Bapak Ibu semua, sehingga nanti kita pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 kita sukseskan deklarasi ODF dan Sidoarjo betul-betul dinyatakan sebagai ODF yang nol. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Kami tunggu kembali kehadirannya di tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024. Saya mewakili dari yang hadir di sini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.